Halo semuanya, kenalin nama aku Zakia Metul Maula dengan NIM 24051204141. Kali ini aku mau jelasin model infrastruktur jaringan. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer merupakan himpunan interkoneksi jumlah komputer autonomus atau otonom atau mandiri. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan antara keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya di sistem operasi. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan cakupan geografis, yang kedua berdasarkan aksesnya, dan yang ketiga berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama, berdasarkan cakupan geografisnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. PAN adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan perangkat elektronik pribadi dalam jarak sangat dekat untuk bertukar data dan berkomunikasi satu sama lain. PAN sendiri bisa bersifat nirkabel, misalnya menggunakan Bluetooth, atau kabel, misalnya menggunakan USB. Lalu yang kedua ada LAN atau Local Area Network, yaitu sekelompok perangkat yang terhubung dalam area fisik terbatas untuk memungkinkan komunikasi dari berbagai sumber daya. LAN memiliki jangkauan mencakup 1 km hingga 10 km dalam bentuk kabel, nirkabel, maupun kombinasi keduanya. Lalu yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan komputer yang mencakup area geografis yang lebih besar dari jaringan area lokal atau LAN, namun lebih kecil dari jaringan area luas atau WAN, seperti suatu kota, beberapa kota, atau wilayah metropolitan. Lalu yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. WAN adalah sistem yang menghubungkan komputer dan perangkat lain di area geografis yang sangat luas, bisa meliputi kota, negara, atau bahkan seluruh dunia untuk memungkinkan pertukaran data dan komunikasi. Lalu untuk yang kedua, jenis jaringan berdasarkan aksesnya. Jenis jaringan berdasarkan aksesnya dibagi menjadi internet dan intranet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer, sedangkan intranet adalah jaringan yang hanya menghubungkan komputer dari sekelompok orang tertentu. Nah, perbedaan dari internet dan intranet sendiri, internet bisa diakses oleh publik, sedangkan intranet hanya untuk kalangan internal saja. Internet jumlah penggunanya tidak terbatas, sedangkan intranet jumlah penggunanya terbatas. Lalu, informasi pada internet terbuka untuk semua orang, sedangkan informasi pada intranet bisa diakses dari internet namun dilindungi oleh password. Lalu, yang terakhir, internet berisi informasi yang tidak terbatas dari berbagai sumber, sedangkan intranet berisi informasi yang relevan untuk sekelompok orang tertentu. Lalu yang terakhir, jenis jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc. Ad hoc adalah jenis jaringan terdesentralisasi, yang mana perangkat wireless berkomunikasi langsung antar perangkat atau peer-to-peer. Mode ini tidak menggunakan access point. Kelebihannya yakni dapat dibuat secara spontan atau mudah dibuat, serta memerlukan sedikit biaya. Namun, kekurangan dari mode ini yakni semakin banyak pengguna, maka performanya semakin turun, tidak stabil untuk banyak perangkat, dan sulit untuk dikembangkan. Selanjutnya ada infrastruktur. Infrastruktur adalah jenis jaringan tersentralisasi yang memerlukan strategic plan, pengaturan yang kompleks, dan administrasi konstan. Pada mode ini, semua perangkat terhubung melalui access point atau router. Kelebihannya yakni jangkauan yang luas, stabil, mendukung banyak perangkat, dan dapat terhubung ke LAN atau internet. Namun kekurangan dari mode ini yakni membutuhkan banyak perangkat tambahan atau access point dan memerlukan biaya lebih tinggi. Selanjutnya di sini ada topologi jaringan. Topologi jaringan ada 6. Yang pertama ada bus topologi, yang kedua ada ring topologi, yang ketiga ada star topologi, lalu ada extended star topologi, lalu ada hierarchy topologi, dan yang terakhir ada mesh topologi. Yang pertama bus topologi. Struktur bus topologi yakni semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Kelebihannya murah, sederhana, dan mudah ditambahkan perangkat. Tapi kekurangan dari bus topologi sendiri, jika kabel utamanya terputus, maka seluruh jaringan terganggu serta rawan tabrakan data. Yang kedua ada ring topologi. Strukturnya yakni perangkat saling terhubung melingkar. Kelebihan dari ring topologi sendiri yakni performanya lebih baik dari bus topologi dan mudah diimplementasikan. Kekurangannya jika satu perangkat atau kabel rusak, maka seluruh jaringan terganggu dan troubleshootingnya sulit. Lalu yang ketiga ada star topologi. Strukturnya semua perangkat terhubung
terhubung ke hub atau switch pusat. Kelebihannya, jika satu kabel putus, maka perangkat lain tetap berjalan, lalu mudah perawatannya serta stabil. Kelebihannya, jika satu kabel putus, namun perangkat lainnya tetap bisa berjalan. Lalu kelebihan lainnya, yakni perawatannya yang mudah serta stabil. Untuk kekurangannya sendiri, jika switch atau hub rusak, maka semua koneksi terputus dan biaya kabelnya lebih mahal. Lalu yang keempat, ada extended star topology. Strukturnya berupa beberapa star digabung dan tiap hub atau switch terhubung ke hub pusat. Kelebihannya lebih fleksibel dan scalable daripada star tunggal. Kekurangannya tergantung pada hub pusat. Jika pusat rusak, maka jaringan bermasalah. Lalu yang kelima, ada hierarki topologi. Strukturnya yakni berupa gabungan star dan bus. Hub atau switch disusun bertingkat seperti pohon atau tree. Kelebihannya yakni mudah dikembangkan dan cocok untuk jaringan skala besar, misalnya kampus dan perkantoran. Kekurangannya sendiri, jika node pusat tingkat atas rusak, maka seluruh cabang di bawahnya juga terganggu. Lalu yang terakhir ada mesh topologi. Strukturnya, setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain. Kelebihannya sangat andal, jalurnya banyak yang menyebabkan bebas tabrakan, serta keamanannya yang tinggi. Namun untuk kekurangannya sendiri, instalasinya rumit, kabelnya banyak, serta biayanya mahal. Selanjutnya di sini ada media jaringan. Nah, jaringan sendiri itu dibagi menjadi dua berdasarkan penggunaan kabelnya. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network dan ada jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan berkabel atau wired network menggunakan kabel fisik sebagai penghubungnya. Contohnya UTP atau Ethernet, fiber optik, dan koaksial. Kelebihan dari wired network yang pertama stabil, lalu kecepatannya tinggi, dan yang terakhir gangguannya kecil. Namun kekurangannya perlu instalasi kabel yang mengakibatkan biaya dan waktunya lebih banyak. Selanjutnya ada jaringan nirkabel atau wireless network. Wireless network menggunakan gelombang radio atau sinyal infrared. Contohnya seperti Wi-Fi, Bluetooth, satelit, dan lain-lain. Kelebihannya yakni fleksibel dan mudah diakses tanpa kabel. Akan tetapi kekurangan dari wireless network sendiri, ia rawan gangguan atau intervensi, lalu jangkauannya terbatas, keamanannya lebih rentan. Lalu yang terakhir di sini ada siaran. Jaringan berdasarkan siarannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada unicast, yakni data dikirim dari satu perangkat ke satu perangkat tujuan. Unicast sendiri dinilai lebih efisien untuk komunikasi personal. Contoh dari unicast sendiri yakni browsing web serta mengirimkan email. Lalu yang kedua ada multicast. Multicast, data dikirim dari satu perangkat ke sekelompok perangkat tertentu. Multicast sendiri dinilai lebih hemat bandwidth dibanding unicast ke banyak orang. Contohnya streaming video kuliah online untuk sekelompok mahasiswa. Dan yang terakhir ada broadcast. Data dikirim dari satu perangkat ke semua perangkat dalam satu jaringan. Broadcast sendiri dinilai kurang efisien jika terlalu sering dipakai karena semua perangkat menerima data. Contohnya ada ARP atau Address Resolution Protocol dalam LAN. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.